Ya guys, jadi sudah terlihat nih ya Exceed 32 saya. Setelah pemakaian kurang lebih mungkin nyari sebulan nih ya. Ada sekitar sebulan gitu kiranya untuk penggunaan lowering kit HNR ya. Jadi ini video part 3 ya jadi guys. Sebelumnya saya sudah ada part 1, part 2 yang saya tentang pemasangan, yang satu tentang untuk kayak selama semingguan lebih gitu ya. Nah, sekarang selama kurang lebih sebulan tuh bagaimana sih rasanya? Ya jadi nggak ada kendala ya selama sebulan ini saya pakai cukup nyaman. Terus mobil itu juga oke gitu. Dari sisi spare part ada yang kayak misalnya rusak itu dalam waktu sebulan gitu. Nah, terus habis itu dari sisi ini ya pendek. Kalau dari pendek selama pemakaian sudah sekitar sebulan tuh penurunan nggak ada ya. Jadi tetap 3 jari ya, konsisten 3 jari, rapet, dan depan 3 jari setengah gitu ya, 3 jari setengah kurang lebih. Nah, jadi kurang lebihnya ya segitu aja. Dan hasilnya sih mobil tetap nyaman dan dipakai harian tetap oke gitu. Dan stopper belakang itu walaupun saya sempat ganti ya, saya ganti pakai stopper busa kuning gitu dengan harapan lebih enak lagi gitu, karena sebelumnya kata orang-orang kalau pakai stopper bawaan tuh bisa gak enak gitu ya. Saya pakai dan memang hasilnya itu bandingan dari suspensi itu terasa jauh lebih enak, jauh lebih nyaman gitu guys selama saya menggunakan Extrail saya ini dalam kondisi seperti ini ya. Jadi sudah ganteng, nyaman, dan kendala juga gak ada gitu pada mobil ini gitu. Dan nggak tahu nanti kalau dalam jangka panjang yang cukup lama, anggap aja setahun gitu, kiranya apakah akan tetap nyaman gitu. Nah itu kita nggak bisa ngomong ya, karena kita masih belum bisa melakukan pengecekan lebih lanjut gitu. Nah terus habis itu kalau dari sisi kelebihan lain ada nggak sih? Kalau mungkin anggap aja kalau kita nggak mementingkan tampilan, cuma CPR ini ada kelebihan nggak? Kalau mungkin dalam artian dari sisi handling dan sebagainya, kalau menurut saya ada ya kelebihannya itu apa? Pertama, saat di tol tuh bisa lebih stabil. Dalam artian tuh kalau kita untuk belok-belok gitu, itu belok-belok jauh lebih enak, jauh gak limbung gitu, dan itu menurut saya jauh lebih fun to drive gitu. Jadi kita itu dalam menyetir tuh kontrolnya lebih bagus, dan itu bisa meningkatkan kenyamanan ya saya rasa ya. Karena apa? Karena aman. Aman tuh kan juga sama dengan nyaman. Nah itu betul juga ya guys ya, jadi ya. Nah, jadi kalau dari pandangan saya, karena mobil ini sudah menggunakan per yang lebih cepat dibandingkan bawaan, handling jauh lebih baik, sehingga itu kelebihan yang menurut saya nomor satu gitu sebenarnya, terlepas dari tampilan gitu ya. Terus kedua, dari sisi ini ya, kadang-kadang ada beberapa orang itu yang gampang pusing kalau mobil limbung, mobil goyang. Maksudnya itu kayak, bukan kenapa ya, semua leather frame itu mungkin selera, saya nggak bisa bilang salah. Anggap aja leather frame seperti Innova atau kayak Panther itu kadang kalau kena goyangan dia kan kadang gini, pas belok kadang agak gini. Nah beberapa orang mungkin suka, itu preferensi masing-masing kalau bagi saya. Tapi beberapa orang juga nggak bisa kayak kena goyangan seperti itu. Akhirnya karena seperti itu sebenarnya nyeper ini bisa jadi solusi supaya nggak limbung. Jadi di dalam tempat duduk itu gak kayak gini-gini gitu, seperti ini ya contohnya kayak goyang-goyangnya enggak, tapi dia lebih lebih stabil, paling kayak gini-gini aja gitu. Nah paling lemahnya cuma kalau ketemu jalan yang lebih ground jalan gitu, atau jalan yang kayak paving gini, dia pasti lebih gak enak dibandingkan dengan per yang karakternya lebih limbung gitu. Nah itu kelebihan kedua. Lalu ketiga itu juga kalau menurut saya untuk nyuci lebih mudah ya. Ini agak sebenarnya kelebihan juga. Dulu kan tangan saya agak pendek, saya tangan sini ini udah bisa ya sampai sini gitu ya. Kalau dulu nggak bisa, dulu paling seginian gitu. Setelah di CPR bisa. Jadi kalau mau ngelap mobil apa itu bisa lebih bersih. Nah contoh kalau kita mau nyentuh sini juga udah bisa, dulu nggak bisa ya. Sekarang udah bisa, gampang udah menyentuh. Cuma kalau untuk atas tetap tinggi kalau bagi saya, karena tinggi saya nggak terlalu tinggi ya. Nah habis itu kalau kelebihan lain apa? Kalau menurut saya sih 3 itu ya yang utama. Kalau kelebihan lain-lain tuh ya mungkin preferensi masing-masing ya tentunya ya. Ada yang bilang juga kalau di CPR ini katanya itu bisa buat ini, katanya kakinya lebih awet. Nah, malah ada yang bilang gitu, ada beberapa yang bilang kayak lower arm ya, karena lower armnya dia nggak terlalu neken ke atas gini. Tapi kalau menurut saya sih enggak ya. Pada dasarnya kalau di CPR ya pastinya umur kaki itu lebih rendah kalau menurut pandangan saya. Tapi namanya pandangan orang-orang saya juga nggak tahu gitu, karena kan saya belum pakai dalam jangka panjang, jadi saya nggak bisa nilai ya. Terus habis itu kelebihan lainnya mungkin kalau dari sisi ini ya, kayak misalnya kalau kita punya jalanan tuh banyak yang halus, itu pasti jauh lebih bagus gitu dibandingkan kalau kita pakai per bawaan. Karena kalau jalanan itu mulus gitu, jarang ada lubang gitu, jauh lebih nyaman pakai per lowering kit seperti ini. Kalau dari pandangan saya ya jauh lebih nyaman karena dia nggak limbung. Kembali lagi ke poin yang tadi saya sebutkan ya,
Nah, terus habis itu kalau kelebihan lain sih saya rasa itu aja sih menurut saya. Terus saya selama pemakaian dalam waktu sebulan ini juga kendala gak ada, paling bearing shock saya kelupaan ganti ya pas itu, tapi ya sudah gimana lagi namanya, orang lupa ya, wajar lah. Bearing shock saya pernah kelupaan ganti. Lalu kalau untuk lain-lain gak ada masalah, so far so good. So far gak ada yang saya kayak misalnya kecewa apa sebagainya, gak ada gitu. Pokoknya aman-aman aja. Saya sudah pernah bawa orang sekarang sampai 5 orang, 6 orang, tengah 4, depan ini saya dan sebelah ya, jadi total 6 juga gak ada masalah. Jadi sangat aman dan tidak perlu ditakutkan kalau menurut saya. Jadi untuk yang mau nyoba ceper, kalau saran dari saya sih beli per yang sistemnya ini kayak ini ya, apa namanya, aftermarket lowering kit yang lowering spring gitu ya, misalnya kayak merek-merek iSpring gitu, Tain, Ibah, ANR dan YSS dan sebagainya, itu jauh lebih baik. Pokoknya dia dari pabrik, karena kalau dari pabrik saya ada pengalaman pasti di lift banget gitu sampai tinggi, dan hasilnya pun aman, pernya nggak lepas gitu. Karena biasanya yang bahaya itu kalau per custom itu saat diangkat, nah ini pernya goyang, kalau digoyang gini bisa keluar dari rumahnya, dan itu menurut saya cukup bahaya gitu. Apalagi kalau di tol deh pas ketemu geludaan dar gitu, nah itu kalau bagi pendapat saya cukup bahaya gitu. Nah jadi alangkah indahnya kalau pakai per yang memang didesain pabrikan untuk dipakai di shock pabrikan gitu. Kecuali mungkin kalau shocknya dipotong ke apa, tapi menurut saya kok itu gak proper ya, akhir-akhirnya nanti kenanya mahal kalau itu. Kecuali mungkin orang yang gak peduli, anggap aja mobil mungkin mau jelek ke apa, maksudnya jelek itu kayak kakinya bunyi-bunyi apa, dia cuek aja, itu kalau menurut saya nggak masalah gitu pakai per yang motong gitu ya menurut saya. Tapi pada akhirnya juga orang-orang tuh pasti kembalinya lagi ya ke lowering kit gitu, atau mungkin ke coilover dan sebagainya, karena pada akhirnya orang itu akan nyari safety, karena sebenarnya per potong itu kurang safety gitu ya. Risetnya itu perlu dilakukan lebih banyak. Jadi kalau orang bilang per potong lebih ekonomis, kalau bagi saya untuk orang yang nggak peduli ke mobil mungkin betul, tapi kalau untuk orang yang punya pemikiran untuk keamanan dan sebagainya, akhir-akhirnya itu mahal. Karena beberapa teman saya gitu, awalnya coba 1 juta habis, nanti gak cocok 1 juta lagi, gak cocok 1 juta lagi, sampai 7 kali 8 kali, akhirnya berapa, 8 juta. Sama aja beli segini, saya malah shockbreaker sudah baru, lain-lain sudah baru semua, saya sudah ganti kayak misalnya link stabil saya ganti sebagainya, itu pun kenanya 8 juta. Dan saya pakai per yang branded, cuma mungkin kekurangannya ya resiko pada dia punya ini ya, kayak misalnya pendeknya kurang gitu. Karena tentunya itu kalau lowering kit pendeknya itu ditentukan sesuai dengan ukuran ya, yang aftermarket tentunya gitu, bukan yang custom. Dia pendekan yang menurutnya dasarnya masih aman tuh dalam artian nggak gasruk, terus penggunaan masih nyaman dan sebagainya. Itu tentu sudah diriset oleh pabrikan yang punya nama gitu ya. Nah, sedangkan kalau custom itu betul-betul harus ahli dan profesional baru bisa mendapatkan resep yang tepat gitu ya, untuk nggak gantung dan sebagainya. Terus kalau per custom kelebihannya dia bisa pendek. Kalau saya ini kan ya masih 3 jari gini ya, kalau bagi orang mungkin beberapa nggak puas. Nah kalau custom bisa sampai segini, 1 jari gini, lumayan jauh ya. Tapi kalau saya sih nggak perlu ya sampai sependek itu, karena selera saya, tapi ke selera masing-masing kembali lagi. Saya jadi nggak bisa kayak menyalahkan gitu ya. Intinya semuanya itu dibilang salah, nggak ada yang salah gitu, tapi semua ada kelebihan, semua ada kekurangan, tinggal kita yang memilih kekurangannya kita mau ambil nggak kayak seperti ini, atau kelebihannya seperti ini, gimana itu menurut kalian. Tapi kalau menurut pendapat saya jauh lebih superior per yang sifatnya itu aftermarket gitu, dibandingkan dengan per yang sifatnya custom. Kalau bagi saya, tapi bagi masing-masing itu semua pandangan masing-masing. Saya nggak ada menyalahkan ya poin ini ya, walaupun mungkin bagi kalian mungkin terkesan menyalahkan dan sebagainya. Ya namanya pendapat orang-orang tentunya bisa berbeda-beda. Saya nggak nyalakan siapa-siapa, dan itu hak masing-masing gitu untuk memilih gitu. Cuma safety-nya sih seperti ini, karena namanya aja ada pabrik, berarti kan ada riset gitu ya. Nggak mungkin pabrik kan sembarangan buat gitu dan sebagainya gitu. Kalau custom itu juga, kalau yang profesional nggak mungkin sembarangan buat gitu. Tapi kalau apes-apes ketemu yang sembarangan, nah saya nggak bisa ngomong juga gitu. Nah intinya jauh lebih safety. Kalau jauh lebih safety itu nggak bisa dipungkiri, karena memang pabrikan. Intinya gitulah. Kalau pakai yang aftermarket aman. Buktinya saya sebulan ini nggak ada masalah. Kebanyakan orang habis per custom, nggak lama bulan depan balik lagi ke bengkel, bulan depan balik lagi ke bengkel, bulan depan balik lagi. Saya nggak. Saya masih aman aja ini sampai sekarang ya. Ya moga-moga doakan semoga mobil kita bisa aman semuanya, dan tetap bisa menjadi kuda besi kita untuk andalan kita untuk sehari-hari gitu ya, agar tetap aman ya. Kurang lebih seperti video saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf sekali lagi. Semoga semuanya bisa sukses selalu. Terima kasih.